Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik semuanya atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga adik-adik selalu dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan atau saya akan menyampaikan materi kuliah minggu ke-7 atau minggu terakhir ya sebelum UTS. Dan materi hari ini adalah masih ada kaitannya dengan materi minggu sebelumnya, yaitu ini masih terkait dengan illumination atau pencahayaan. Tetapi di sini nanti akan ada tambahan konten mengenai shading atau efek bayangan, mungkin kira-kira seperti itu kalau di bahasa Indonesia kan ya. Baik, adik-adik, mohon izin saya mematikan video ya agar beban koneksi nggak terlalu berat. Oke, adik-adik, coba kita sekilas lihat apa itu shading dan apa itu lighting. Ya, pertanyaannya adalah apakah atau bagaimana shading itu berbeda dari lighting. Ya. Nah, di sini dijelaskan di poin kedua ya, bahwa lighting itu adalah suatu proses untuk mengevaluasi persamaan pencahayaan pada setiap titik di permukaan objek. Ya, jadi proses yang dilakukan di dalam pencahayaan atau lighting itu adalah dia mengevaluasi atau mengeksekusi persamaan pencahayaan yang terjadi pada setiap titik. Ya, yang terjadi pada setiap titik di permukaan objek. Sehingga tentunya semakin luas objek, semakin banyak titik, sehingga proses evaluasi atau proses pencahayaan akan semakin kompleks, semakin rumit. Kemudian yang kedua, shading. Ya, shading itu dikenal sebagai suatu jenis dari ini dalam tanda petik ya, hacking itu adalah suatu tindakan yang memaksakan dari keadaan yang normal menjadi tidak normal, begitu kira-kira ya. Jadi shading itu adalah suatu tipe proses hacking, kira-kira seperti itu ya. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu hack itu apa. Yang menghitung hanya persamaan pencahayaan pada vertex atau vertices. Dan menginterpolasi the pixels in between. Ya, jadi kalau lighting tadi itu mengevaluasi semua titik yang ada di permukaan objek, tetapi kalau shading itu yang diproses hanyalah pada vertices atau titik-titik vertex. Yang dimaksud vertex itu seperti apa? Misalnya seperti ini ya. Misalnya ada segitiga seperti ini. Oke, maka yang dimaksud dengan vertex dari titik ini adalah ya misalnya di pinggir-pinggir seperti ini, ya pojok-pojok ini. Nah, yang dihitung adalah di bagian titik-titik ini. Kemudian bagaimana dengan nilai, ya nilai pencahayaan yang ada di ruangan segitiga ini, nah itu dilakukan melalui proses interpolasi, ya itu dikenal di sini sebagai
Sebentar. Ya, interpolates the pixels in between, menginterpolasi pixel-pixel yang berada di antara apa? Di antara vertex tersebut. Nah, jadi prosesnya ini sangat berbeda ya antara shading dan lighting. Nah, kalau kita melihat berbagai model shading, itu yang paling sederhana itu bisa kita kenal atau disebut sebagai flat atau konstan ya. Atau istilah lengkapnya mungkin flat shading atau constant shading. Nah, ini konsepnya adalah kita mendefinisikan normal at each polygon, not at each vertex ya. Jadi yang di vektor normal yang didefinisikan di dalam konteks flat shading ini atau constant shading itu adalah pada setiap poligonnya, bukan pada setiap vertex-nya. Ya. Nah, di dalam flat shading ini konsep lighting-nya adalah dia mengevaluasi the lighting equation at the center of each polygon using the associated normal. Oke, jadi dia mengevaluasi persamaan pencahayaan pada pusat poligon. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita memiliki segitiga seperti ini, maka dicari titik pusatnya, ya, cari titik pusatnya, kemudian dicari normalnya, misalnya titik pusatnya di sini dan sebentar ini kok. Nah, misalnya normalnya ke sana. Nah, dicari ininya ya, yang didefinisikan adalah vektor pada poligon tersebut. Konsep shading-nya bagaimana? Each sample point on the polygon is given the interpolated lighting value at the vertices. Ya. Jadi setiap sampel point, setiap titik yang ada di poligon itu diberikan nilai pencahayaan yang sudah diinterpolasi dari semua vertisesnya. Ya, misalnya di sini kita tahu bahwa vertex-nya adalah ini, maka ya setiap sampel point, setiap area, setiap titik pada area segitiga itu nilai lighting-nya, nilai cahayanya itu dihitung dari menginterpolasi dari titik-titik vertex-nya. Ya. Kemudian ada model yang selanjutnya, yaitu Gouraud. Ya, shading model yang kedua adalah Gouraud. Gouraud ya. Di sini yang dilakukan berbeda dengan flat shading. Kalau flat shading itu normalnya yang dihitung adalah di setiap poligon, tetapi kalau yang di sini normal vektornya itu yang dihitung di setiap vertex. Ya, di setiap vertex. Konsep lighting yang berlaku pada pencahayaan di sini, dia mengevaluasi persamaan pencahayaan setiap vertex, ya, using the associated normal vector. Ya, proses hitungan dilakukan di setiap vertex. Shading-nya gimana? Each sample points color on the polygon, ya, setiap titik sampel, setiap warna pada titik sampel di poligon ini diinterpolasi dari warna, ya, nilai warna pada poligon vertex, ya, pada vertex-vertex yang ada di poligon tadi
yang ditemukan di dalam tahapan pencahayaan yang di atas ini, ya. Jadi proses shading-nya ini dihitung atau menggunakan data, ya, menggunakan data lighting, ya. Lighting-nya kan melakukan evaluasi persamaan lighting yang dihitung di setiap vertex, ya, menggunakan data normal vektornya. Nah, shading-nya ini memanfaatkan ini untuk menginterpolasi nilai warna, ya, yang ada di poligon tersebut. Oke, ini kita bisa lihat contoh ya di sini kalau ini ada sebuah segitiga seperti ini. Ya, ini ada segitiga. Ini kita bisa melihat bahwa nilai warna yang ada di segitiga tersebut itu memiliki gradasi dari terang di sini menjadi gelap di sini, ya. Ada gradasi warna ke sana. Enggak, itu dihitung karena memanfaatkan vektor normal pada vertex yang ada di situ. Sehingga kalau kita bisa melihat objeknya pada apa namanya, pada objek bola misalnya, kita bisa melihat seperti ini efeknya. Ada gradasi, ya, ada gradasi warna pada permukaan objek. Kemudian shading model yang selanjutnya adalah Phong. Ya, each vertex has an associated normal vector. Ini hampir sama dengan yang guro ini, ya. Di dalam guro ini normal vector itu didefinisikan di setiap vertex. Di Phong ini juga sama, vertex has an associated normal vector. Konsep pencahayaannya, dia mengevaluasi persamaan pencahayaan pada setiap vertex menggunakan using the associated normal vector. Ini juga hampir sama dengan di sini. Ya, di konsep guro juga hampir sama. Tetapi yang berbeda adalah di dalam konsep shading-nya. Ya, efek bayangannya yang berbeda. For every sample point on the polygon, untuk setiap titik sampel di poligon, kita menginterpolasi normalnya, ya, pada vertex, ya, pada setiap vertex of the polygon, dan menghitung warna menggunakan persamaan pencahayaan dengan normal vektor yang telah diinterpolasi pada setiap interior pixel, pada setiap pixel. Jadi kalau konsep shading-nya itu unit terkecilnya itu adalah apa? Unit terkecilnya itu adalah pixel. Jadi lebih detail dibanding guro, ya. Kalau guro ini kan, ya, kembali ke guro, ya. Ini kan menggunakan konsep polygon vertex, ya. Kalau di sini itu menggunakan unit interpolasinya itu setiap pixel. Jadi ini lebih detail. Nah, ini contoh gambarnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau konsep shading tadi, beberapa model tadi itu kita terapkan untuk model yang lebih kompleks. Di sini misalnya kita punya model beberapa objek di dalam sebuah ruangan, ya. Ada lampu, ada lukisan di dinding, ada teko, ada bola, ada kon, ada box, ada apa itu? Ada kamera video dan seterusnya, ya. Nah, kita bisa melihat di sini dengan menggunakan pendekatan constant shading, itu gambarnya simpel sekali, ya, karena di sini tidak ada interpolasi.
Jadi konsepnya adalah hanya pick a single representative intensity and propagate it over entire object. Hanya kita pilih satu intensitas cahaya atau warna yang merepresentasikan objek tersebut, kemudian sapukan, ya, sapukan atau kuaskan atau sebarkan untuk keseluruhan objek tersebut. Contohnya, misalnya di sini kita bisa melihat ada lampu. Lampu ini memiliki warna yang sama. Ya, keseluruhan lampu, yang kap lampunya ini. Teko juga sama. Bola juga sama, warna hijau. Cone juga sama. Box, kemudian ban, nah ini juga sama. Nah di sini kemudian dampaknya apa? Losses almost all diffuse. Ya, diffuse itu aspek kedalaman objek. Kalau kita melihat objek 3D ya, objek 3 dimensi itu kan kita bisa melihat aspek kedalaman ya, kedalaman objek, kedekatan, kelihatan merasa dekat dan jauh ya. Objek yang dekat dan objek yang jauh itu kan terlihat berbeda. Ini, nah di sini efek itu tidak terlihat ya. Ya, loses almost all diffuse ya. Aspek bentuk 3D-nya, nah bentuk 3D-nya itu hilang. Kita nggak bisa melihat bentuk 3D dari objek-objek tersebut. Nah, kemudian kalau kita bandingkan ya, constant shading ya, itu hampir sama dengan flat or faceted shading ya. Kalau yang di bawah ini adalah constant. Kalau yang di kanan ini adalah flat, faceted, ya, flat or faceted shading. Perbedaannya apa? Kalau di flat or faceted shading, itu constant intensity itu berlaku untuk setiap phase. Ya. Kalau constant shading itu untuk setiap objek. Ya, ini untuk setiap objek. Sehingga kalau kita melihat ini, maka bisa mengatakan barangkali faceted shading ini sedikit lebih baik daripada konstan. Karena apa? Karena efek 3D-nya sudah muncul ya, diffuse ya, kedalaman objek itu sudah muncul. Coba kita lihat misalnya di box ini, di muka yang ini dengan muka yang ini intensitas warnanya sudah berbeda. Juga yang di sini juga berbeda, ya kan? Untuk cone ini juga beda. Face yang di sini, nah saya ganti warna. Face yang di sini sama face yang di sini, intensitasnya sudah beda. Sehingga ini sudah bisa muncul sedikit kesan 3D-nya. Ya. Nah ini adalah contoh apa namanya flat or faceted shading, di mana kita bisa lihat perbedaannya dengan constant shading sudah lumayan terlihat jelas ya perbedaannya, walaupun masih kelihatan sederhana juga yang faceted shading ini. Nah, kemudian masuk ke Gurau. Nah, Gurau shading ini tampilannya sudah sedikit lebih baik daripada dua sebelumnya. Ya, karena apa? Karena di sini sudah menerapkan linear interpolation of intensity across triangles to eliminate edge discontinuities. Ya.
to eliminate edge discontinuity. Ya, apa namanya? Biasanya kan di setiap pinggiran ya, pinggiran tekuan lah ya, atau apa istilahnya kok tekuan ya. Di perbatasan itu kan nyata sekali kelihatannya. Misalnya sini ya, ini di perbatasan box ini, kalau kita bandingkan dengan yang di sini, ini yang di guro shading itu edge discontinuities-nya udah mulai samar. Apalagi kalau kita lihat misalnya di teko ini. Ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan flat face di flat shading ini, di guro shading ini sudah mulai kelihatan ya, mulai kelihatan samar ya, tersamarkan. Di cone juga sama ya. Cone ini kita masih bisa melihat segitiga yang membentuk cone tersebut. Di guro shading ini sudah mulai tersamarkan. Nah, ini adalah dampak dari mekanisme guro shading yang mana dia menginterpolasi intensitas across triangle untuk menghapus atau mengurangi discontinuity dari edge ya, pinggiran atau perbatasan objek. Nah, kemudian kita masuk ke Phong shading. Ini juga mulai lebih banyak ada peningkatan ya dengan pendekatan Phong ini. Contohnya misalnya di gambar bola ini kita bisa menampilkan efek ada sedikit pantulan ya, yang dikenal sebagai specular highlights. Ya, ini ada yang cerah ini ya, bagian yang cerah ini dikenal sebagai specular highlights. Kemudian di beberapa objek seperti di bola ini, specular highlight-nya juga sudah mulai terlihat. Ya. Nah, ini ada sedikit penyempurnaan lagi dibandingkan dengan flat or faceted shading tadi. Apalagi ya, maksud saya dibandingkan dengan guro shading ya. Kalau dibandingkan dengan flat shading jauh lebih baik Phong shading ini. Nah, penyempurnaan selanjutnya adalah menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai global illumination. Ya, di sini objek itu ditingkatkan tampilannya menggunakan apa? Menggunakan beberapa komponen. Misalnya apa? Menggunakan shadow, tekstur, bumps, and reflection mapping. Ya. Shadow itu yang mana? Shadow itu adalah bayangan yang terlihat gelap karena tidak terkena sinar. Ya. Misalnya ya di sini kita bisa melihat beberapa shadow ya, yang daerah-daerah yang gelap-gelap yang nggak kena sinar. Tekstur misalnya untuk cone ini menggunakan tekstur gambar ada bintang-bintang. Untuk box ini ada gambar wajah Mona Lisa. Untuk bola, untuk ban menggunakan tekstur gambar seperti itu ya, dan lain-lain. Untuk BAM itu adalah permukaan yang tidak rata ya. Ini kita bisa lihat di sini di cone ini dibuat efek BAM-nya udah mulai kelihatan. Dan juga reflection. Ya, jadi dengan menggunakan pendekatan
global illumination, maka tampilannya bisa jauh lebih sempurna. Nah, sekarang kita akan sedikit melihat kenapa setiap model shading tadi menimbulkan efek yang berbeda-beda. Sekarang kita akan coba lihat yang faceted shading ya. Faceted shading itu dia menggunakan pendekatan single illumination value per polygon. Jadi setiap polygon, setiap area itu diberikan nilai intensitas yang sama. Oke. With many polygons approximating a curved surface, this creates an undesirable faceted look ya. Dengan banyaknya poligon yang approximating itu memperkirakan ya, untuk memperkirakan, mengira-ira, memperkirakan curved surface ya, permukaan yang lengkung, maka ini menimbulkan suatu tampilan berfaset ya, berfaset-faset yang tidak diinginkan. Nah, ini dampaknya dari mana? Ini kalau kita lihat di diagram di bawah ini kita bisa lihat actual intensity itu adalah ya yang di bawah yang kiri ini. Actual intensity itu yang garis ini ya, yang ini ya. Ini actual intensity-nya. Tapi dalam faceted shading ini ada kesan ya, seolah-olah ada lonjakan-lonjakan nilai ini. Ini di setiap di setiap persimpangan batas antar poligon ya. Ini menimbulkan kesan menimbulkan kesan perbedaan yang jelas antara poligon satu dengan yang lain. Batasannya itu jelas sekali. Ya. Ini kita bisa lihat di gambar di sini nih ya, ini di batas yang di sini ini. Aduh, warnanya kurang pas. Ini. Nah, piye toh? Ya, ini ya di batas-batas itu terlihat seolah-olah ada lonjakan-lonjakan nilai yang mempertegas perpindahan permukaan satu ke permukaan yang lain. Ya. Nah, itu kita lihat seperti ini, intensitasnya seperti itu. Bagaimana dengan gurau? Gurau itu pendekatannya agak ya berbeda dengan yang tadi, ya nggak agak ya, tapi cukup berbeda. Kenapa? Illumination values are computed at vertices. Ya. Iluminasi itu dihitung di vertex, linearly interpolated across the pixel of the polygon. Ya, secara linear itu diinterpolasikan di sepanjang di poligon. Dia itu mengeliminasi intensity discontinuities pada pinggir poligon. Meskipun demikian masih kelihatan ada sedikit discontinuities ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan yang faceted shading ini sudah lebih baik, tapi masih ada kesan discontinuity itu masih ada. Nah ini
step-step yang dilakukan di sini adalah step pertama, menghitung vertex normal by averaging surrounding polygon normal. Kita lihat di sini, contoh gambar yang di kanan ini ya. Ini ada beberapa poligon, ya. Ini poligon segitiga 1 sini. Ini 2, ya. Ini poligon 1, poligon 2, ini poligon 3, ini poligon 4. Oke, masing-masing poligon itu kan memiliki normal. Normalnya mana? Ini, dan ini. Oke, nah apa yang dipakai di dalam Guro shading ini? Yang dipakai adalah bukan vektor normal dari poligon tersebut, tetapi yang digunakan adalah ini. Normal vektor pada vertex yang dikelilingi oleh poligon-poligon tersebut. Jadi ini ada 4 poligon, maka di tengah-tengah ini ada vertex, titik vertex ya. Itu yang dihitung. Rumusnya bagaimana? Rumusnya menggunakan rumus ini. Jadi normal vektor pada vertex tersebut dihitung menggunakan rumus ini. Sigma N ya 1I sampai N dari keseluruhan vektor dibagi dengan nilai integral dari keseluruhan normal tersebut. Ya, nanti akan bisa ditemukan NV-nya sehingga kita bisa menemukan NV-nya dan itu digunakan. Step kedua, ya setelah menemukan NV, ya mengevaluasi illumination at each vertex using lighting model. Oke, mengevaluasi pencahayaan pada setiap vertex menggunakan model pencahayaan. Yang digunakan di sini adalah vertex tadi, kita misalnya sudah bisa menemukan intensitas pada setiap vertex ya, I1, I2, I3, I1 itu mana? I1 ini, I2 ya, intensitasnya sudah diketahui. Ya. Ini akan bisa dihitung. Kemudian tahap ketiga adalah menginterpolasi pencahayaan along polygon edge. Ya, menginterpolasi pencahayaan di sepanjang batas poligon. Di sini dari I1 dan I2 itu kita bisa menemukan pencahayaan di sepanjang ini itu adalah IA. Di sepanjang ini itu adalah IB. Nah, itu yang dihitung. Ya. Nah, IP untuk permukaan itu dihitung dari IA dan IB. Kita bisa lihat di rumus ini ya, IA itu rumusnya ini, IB rumusnya ini. Setelah ketemu IA dan IB, maka IP yang ada di titik di tengah ini ya. Itu ya, saya hapus gambarnya. Ini bisa dihitung menggunakan rumus ini. Tapi terlebih dahulu harus menghitung IA dan IB. Oke, jadi kira-kira tadi proses proses tahapan shading di Guro itu kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita lihat perbandingan diagram intensitas
antara kedua metode, yaitu faceted dan Guro shading ya, itu kita bisa lihat di sini yang Guro shading ini direpresentasikan menggunakan garis hitam lurus ini, nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat di atas ini adalah surface, anggaplah ini yang di atas ini adalah permukaan objek ya. Ini ada beberapa perbatasan antar poligon ya. Ini sudah dihitung, bisa dihitung VA, VB, VC, VD ya. Oke. Nah, ini kalau kita representasikan tarik ke bawah intensitasnya, maka kita bisa melihat bahwa intensitas untuk faceted ini relatif datar. Nih ya, ini faceted. Ini setiap permukaan itu datar saja, nggak ada perbedaan intensitas. Seperti itu ya. Sementara kalau Guro itu intensitasnya itu di setiap surface itu memiliki nilai intensitas yang berbeda. Ini seperti yang di sini ini ada peningkatan ke sana naik, kemudian di permukaan ini agak menurun, di sini menurun. Nah, ini menimbulkan efek yang lebih baik ya, dibandingkan yang faceted. Oke, kemudian selanjutnya, meskipun menggunakan Guro shading ini hasilnya sudah lumayan baik, tetapi ternyata dia masih meninggalkan satu kekurangan, yaitu apa? Guro shading ini masih belum bisa menampilkan specular highlight, ya, karena dia menginterpolasi warna pada setiap vertex, bukan menghitung intensity directly at each point, ya. Yang dihitung intensitas warna itu pada setiap vertex ya kalau Guro, bukan pada setiap titik. Ya. Oleh karena itu NA dan NB ini kalau kita lihat di gambar yang di bawah ini ya, ini normal di setiap vertex ya. Normal di setiap vertex NA dan NB ini would cause no appreciate specular component. Tidak menimbulkan komponen, tidak membangkitkan komponen specular highlights. Sementara kalau kita menggunakan NC, itu dia bisa menimbulkan efek specular highlights itu. Nah, itulah kemudian yang digunakan di mana? Di dalam konsep Phong shading. Ya. Ya, di sini kita bisa lihat pendekatan Phong shading itu adalah menginterpolasi normal comes close to the actual normal of the true curve surface at a given point. Ya, jadi ini agak sedikit kompleks penjelasannya, agak sedikit rumit. Di sini kita bisa melihat bahwa permukaan asli dari objek yang kita modelkan, misalnya permukaan bola lah ya yang lengkung. Nih direpresentasikan menggunakan garis putus-putus, ini kan lengkung nih. Ini lengkung, ya kan? Aslinya kan real, objek realnya kan itu. Tetapi ketika kita memodelkan benda, itu kan bisanya menggunakan garis putus-putus seperti ini. Ya, menggunakan bidang-bidang datar seperti ini. Bola yang kita modelkan itu kan menggunakan garis warna ini. Sementara real
real surface-nya kan yang garis putus-putus. Sehingga kalau kita menggunakan bidang poligon datar, ya, maka normal yang bisa kita pakai adalah normal A dan normal B. Kalau menggunakan pendekatan Gouraud, ya, yang ada di sisi vertex. Kita tidak bisa menghitung NC untuk Gouraud. Nah, dengan menggunakan Phong shading, NC itu bisa diestimasikan, bisa diperkirakan posisinya di mana, mengarah kemana. Nah, itu kelebihannya Phong shading ini. Ya, kita lihat di penjelasan sedikit di sini. Interpolated normal comes close to the actual normal, ya. NC ini adalah interpolated normal tersebut. Come close to the actual normal, ya. Kalau kita memiliki benda bola yang bulat, itu ya sebenarnya normal di titik ini itu ya NC. Ya, kalau kita memiliki bola yang bulat, tetapi kan kalau kita membuat model objek kan dengan bidang-bidang datar sehingga tidak bisa terlihat N normal aslinya. Nah, dengan menggunakan Phong itu bisa diinterpolasikan NC ini, ya. Nah, dengan pendekatan ini maka reduce temporal jumping effect of highlight, misalnya when rotating sphere during animation. Ya, kita bisa melihat di sini perbedaan ya, intensitas antara Gouraud, ini yang Gouraud, ini yang Phong. Ya, intensitasnya itu kalau Gouraud itu garis intensitasnya memang berubah di antara dua batas. Ya, dari sini sampai sini itu memang berubah tapi garisnya linier. Jadi intensitasnya itu linier perubahannya. Sementara kalau menggunakan Phong ya dari titik A, IA ke IB itu ada lonjakan. Lonjakan seperti ini, set naik terus turun lagi. Nah, itu yang membuat efek specular highlights itu bisa muncul. Ya, efek specular highlights itu apa? Yang seperti ada ini ya, seperti ada ini. Nah, gimana sih? Ini. Nah, kalau yang Gouraud, efek specular highlights-nya masih sangat sederhana. Ya, ini kita bisa bandingkan keduanya. Yang Phong ini jauh lebih baik. Oke. Jadi di dalam Phong model itu dia melakukan proses normal vector interpolation ya, yang tadi ini melakukan interpolasi NC ini ya. Nah, jadi konsepnya adalah menginterpolasi N rather than E. Kemudian always captures specular highlights but computationally expensive. Memang hasilnya lebih baik ya. Specular highlights-nya bisa muncul tetapi secara proses hitung-hitungannya jadi lebih mahal karena lebih rumit ya, lebih lama. At each pixel N is normalized. Kenapa lebih mahal? Karena harus menghitung apa? Pada setiap pixel N is recomputed. Pada setiap pixel normal itu harus dihitung kembali dan dinormalisasi. Nah, itulah kemudian kenapa itu jadi mahal. Then E is computed at each pixel. Intensitas cahaya kemudian dihitung pada setiap pixel. Oke, kemudian ya untungnya teknologi hardware berkembang cukup dramatis ya sehingga meskipun secara
proses hitungan itu cukup berat, tetapi dengan perkembangan hardware yang semakin maju itu bisa didukung. Oke. Look much better than Guro, but still no global effect. Meskipun sudah lebih baik dari Guro shading, tetapi global efeknya itu masih belum kelihatan. Itu ini perbandingan Guro sama Phong yang ada di Phong ini ada specular highlights-nya bisa kelihatan lebih baik. Kemudian ini beberapa penambahan ya yang mungkin untuk menambah wawasan kita. Jadi di metode Phong itu memang kemudian ada pendekatan lain untuk memperbaiki ya. Ini kalau kita lihat sepintas ya, original strategy dari Phong ini konsepnya seperti ini. Ya, ada viewer di sini. Ini ada vektor yang mengarah ke viewer. Kemudian menggunakan half wave vector itu adalah yang dihitung adalah apa namanya ini menghitung ini. Jadi konsep pendekatannya memang cukup berbeda. H sama dengan S plus V ya. H itu adalah sama dengan S kecil plus V kecil ya. Jadi H ini adalah N itu adalah normal standar di surface tersebut, tetapi kemudian di sini kalau di HV vektor itu di-create ini garis ini pemodelan permukaannya itu sedikit dimiringkan ya. Kalau di yang original kan nggak ada itu yang sebelah kiri. Instead of using PV, would use beta. Ya, yang digunakan adalah sudut beta, tapi bukan V sebagai approximation. Hasilnya mungkin memang tidak benar ya. Di sini disampaikan, maybe will incorrect. Tetapi it is possible to achieve good enough result ya. Gitu. Tapi ini bisa menghasilkan hasil yang lebih ya cukup baik. Kemudian apalagi kalau ditambah dengan parameter yang lain, misalnya parameter F. Oke, di dalam persamaan pencahayaan menggunakan half wave vector ini, persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut ya. Direct illumination itu adalah penjumlahan antara ambient plus diffuse plus specular. Ya, ini kalau dirumuskan menggunakan rumus matematika, color itu sama dengan Ka, ya, Ka itu parameter ambient dikalikan dengan intensity ditambah dengan parameter diffuse kalikan intensity kalikan N dan L. Kemudian Ks spekular itu adalah Ks kalikan density kalikan H kali N pangkat F. Apabila kita memiliki banyak sumber cahaya sejumlah M, maka baik diffuse maupun spekular itu menggunakan penjumlahan sejumlah M cahaya ya, kita bisa lihat rumusnya di sini sigma M ya di sini. Sementara ambientnya enggak, tetap satu ya. Oke, nah ini adalah beberapa konstanta yang bisa digunakan dan ini tergantung kepada material yang digunakan. Ya, di sini ada beberapa
konstanta baik untuk ambient, diffuse, specular maupun nilai eksponen F ya. Itu untuk setiap material itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya di sini untuk black plastic, maka nilai ambient-nya baik untuk KAR, KAG, KAB nilainya 0 semua. Diffuse-nya juga sama 0,01. Nilai spekuler juga sama 0,5 semua. Eksponennya F. Untuk beras, ini logam ya, logam beras itu apa ya? Beras itu apa kuningan apa ya? Itu nilai ambient-nya itu ini ya 0,32941 untuk KAR dan seterusnya. Kemudian diffuse-nya juga berbeda, spekulernya juga berbeda. Untuk silver, polysilver juga nilainya berbeda-beda. Nah, bagaimana itu kemudian bisa diimplementasikan di dalam pemrograman? Itu kita bisa memasukkan parameter-parameter tersebut ya di dalam script kita ketika kita memodelkan objek. Misalnya setting the light position as 0,0,1,1 means that the light is a point light. Setting the light position as 0,0,1,0 means that the light is directional light atau infinite light. Bagaimana masukkan materialnya? Nah, kita bisa memasukkan di dalam, ini contoh untuk OpenGL ya, salah satu aplikasi untuk pemodelan objek menggunakan software OpenGL. Ya. Kemudian yang selanjutnya dikenal juga yang cukup cukup memberikan hasil yang cukup baik, yaitu dikenal dengan bidirectional reflectance distribution function, ya, BRDF. Ya, BRDF itu adalah model yang memodelkan ya suatu konsep yang memodelkan bagaimana sinar itu tersebar ketika mengenai material tertentu ya. Direction of scattering is determined by the material. Jadi misalnya di gambar di bawah ini, ketika ada lampu datang ke sana, kemudian mengenai surface permukaan objek, maka dia akan berpendar ya, terpancar ke segala arah ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke kiri. Nah, ini besarnya anak panah menunjukkan besarnya intensitas pantulan ya. Intensity at the given outgoing direction is dependent on incoming direction and material properties. Jadi pantulan cahaya itu ditentukan oleh intensitas cahaya awal dan juga material yang memantulkan tersebut. Ini dikenal sebagai BRDF ya, pendekatan BRDF. Ini contoh ya bagaimana konsep BRDF itu bisa memberikan efek yang berbeda. Kita lihat gambarnya dulu ya. Yang di atas ini adalah tanpa scattering, tanpa BRDF yang mengenai suatu patung. Ya. Yang di bawah ini adalah menggunakan BSS RDF scattering. Kita bisa melihat dampaknya cukup signifikan berbeda ya. Kenapa bisa begitu? Karena dengan BSS RDF ini ya,
BRDF can be generalized to model transmission through an object. Jadi dia memodelkan bagaimana cahaya itu bertransmisi ketika mengenai objek, misalnya reflection atau pembelokan. Dan juga tidak hanya di permukaan, tetapi juga termasuk subsurface scattering. Ketika masuk ya, bukan mengenai. Ketika masuk ke permukaan di bawah, material di bawah permukaan, terus apa yang terjadi? Nah, ini contohnya adalah konsep mengenai cahaya yang mengenai tubuh kita. Tubuh kita ini kan terdiri dari skin, flesh atau otot ya, massa otot, dan tulang ya. Jadi begitu ketika ada sinar yang datang, oke ini saya ganti warna merah aja deh. Ada sinar yang datang ke sana, kemudian ada yang mantul ke sana. Ada yang masuk tapi terbelokkan, kemudian mantul lagi keluar. Ada yang diteruskan, masuk terus, setelah melewati skin, masuk ke dalam massa otot. Ada yang masuk terus, sampai mengenai tulang dan stop. Ada yang dibelokkan, kemudian ada yang dipantulkan sampai keluar lagi, ada yang dipantulkan tapi berhenti di kulit ya. Nah, ini BSS RDF berusaha memodelkan itu sehingga dampaknya bisa cukup lumayan berbeda. Cahaya yang mengenai suatu objek tidak hanya dipengaruhi oleh surface saja, surface dalam hal ini anggap aja ini surface ya, ini. Tapi ternyata ada bisa memodelkan kalau masuk ke bagian yang lebih dalam itu efeknya seperti apa. Ini sangat rumit tentunya ya. Model pendekatan ini cukup rumit, tetapi hasilnya juga lumayan signifikan berbeda antara menggunakan pendekatan BSRDF maupun tidak. Nah, untuk bisa menggunakan BRDF ini maka kita juga harus memperhatikan material yang digunakan. Nah, ini contoh yang digambar ini adalah contoh tubuh kita yang terdiri dari kulit, massa otot, dan tulang. Bagaimana kalau material yang lain? Nah, tentunya kemudian material-material yang lain pun perlu diukur nilai konstantanya, nilai reflektifnya, reflectance-nya ya. Nilai pantulannya itu bagaimana, berapa, agar kita bisa memodelkan objek dengan lebih realistis. Nah, ini ada cara untuk menghitung nilai reflectance dari setiap objek, yaitu menggunakan peralatan seperti ini ya. Di sini kita bisa melihat setiap material objek yang akan diukur nilai konstanta reflectance-nya itu bisa ditaruh di sini ya. Nah, sini adalah sampel area. Kemudian ada bagian di sini ada light source, sumber cahaya. Di sini adalah ada reflectance detector ya. Nah, kita taruh objek di sini, kemudian nyalakan cahaya, kemudian dihitung nilai reflectance-nya berapa. Nah, itu nanti akan dicatat dan kemudian ketika mereka atau kita memodelkan objek, itu nilai konstanta itu bisa dipakai agar gambarnya bisa lebih realistis. Oke, adik-adik, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini ya terkait dengan illumination dan shading. Mudah-mudahan adik-adik bisa lebih memahami lebih baik ya konsep
shading tersebut karena faktanya memang di dalam membuat model ketika kita akan melakukan proses rendering untuk men-generate image, maka illumination, kemudian shading itu harus kita tentukan mau menggunakan model yang mana. Oke, jadi kira-kira itu adik-adik, dan sebelum saya akhiri, silakan yang presensinya belum berhasil untuk bisa dicoba lagi. Untuk materi kuliah nanti akan saya upload ya, dan linknya bisa diakses melalui Simaster di pengumuman. Nanti saya akan bikin pengumuman di Simaster agar adik-adik bisa mendownload materi kuliah tersebut sebagai bahan untuk UTS. Dan terakhir saya ingin mengucapkan istilahnya doa ya. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa melaksanakan ujian dengan baik, dengan jujur, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Saya rasa itu adik-adik yang bisa saya sampaikan, dan dengan demikian perkuliahan ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.